greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS X Navigator Guru. Kali ini kami akan membahas tentang mata pelajaran IPS di guru kelas SD, teman-teman semua. Di sini ada indikator esensialnya, yaitu tentang menganalisis nilai kegunaan mata pelajaran atau mempelajari sejarah Indonesia bagi siswa. Tapi akan kami bahas tentang IPS sendiri ya, teman-teman ya. Jadi IPS sendiri itu bermanfaat untuk apa? Untuk teman-teman semua atau anak murid kita di soal pretest nanti. Dan mudah-mudahan prediksi ini teman-teman bisa keluar ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman semua lulus di pretest PPG 2022 ini. Amin amin rabbal alamin. Sumber ini ada di Remedi Pengayaan di sumber buku modul PPG ini teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Balik kita ke soal nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 1 adalah tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual. Nih di sini teman-teman ada baca atau kata kunci adalah kontekstual. Kalau kontekstual itu adalah berkaitan nyata dengan kehidupan peserta didik itu. Jadi kontekstual itu nyata ya teman-teman ya, dikaitkan dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Sekarang yang A, B, C, D, E nya ya teman-teman nih. Apakah yang A menyajikan pengetahuan yang fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan, dan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Ini udah ada kata-kata konteksnya teman-teman ya. Nah, boleh kita dikotakkan. Yang B adalah menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. Dan C menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. Dan D memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. Atau yang E menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernisasi. Teman-teman, pembelajaran IPS yang kontekstual itu adalah pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, peserta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis ya teman-teman bagi siswa itu sendiri untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran semestinya guru itu harus memilih sesuatu atau materi yang menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi yang paling tepat adalah yang A nih teman-teman ya, menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Jadi konteks sosial budaya ini adalah sesuai dengan kehidupan nyata budaya peserta didik itu sendiri. Oke, soal nomor 1. Dan sekarang soal nomor 2 nih teman-teman. Nomor 2 ini adalah pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk apa? Di sini ada nilai edukatif, ketuhanan, filosofis, dan praktis. Kata kuncinya itu teman-teman. Sekarang ABCDE-nya. A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. Itu ada ya teman-teman ya, itu nilai ketuhanan teman-teman ya. Nah, kemudian yang B nih, mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Oke, itu nilai-nilai yang lainnya, filosofis dan praktisnya. Dan C, pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada nilai diri siswa, nilai edukatifnya. Dan D, pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E, mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif aja teman-teman, tapi harus dengan afektifnya juga. Jadi siswa ini pada pembelajaran pendidikan IPS SD itu harus dan mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B nomor 2 ini ya teman-teman ya. Jadi mampu mengatasi masalah di kehidupannya sehari-hari. Oke, di soal nomor 3, lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang, di sini ada kata kuncinya teman-teman, di dekat pasar. Kalau pasar itu kan tempatnya jual beli ya teman-teman ya, antara penjual dan pembeli. Nah, berarti adanya jual beli, sumber belajar ini berkaitan dengan kegiatan jual beli secara langsung ya teman-teman. Jadi mana yang paling tepat? A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, ini jelas salah. Kegiatan memenuhi kebutuhan, jelas salah.
Dan C, interaksi manusia di masa lampau salah. Dan lembaga-lembaga ekonomi modern juga salah. Yang E adalah kegiatan jual beli secara langsung. Nah, ini benar. Jadi kegiatan jual beli secara langsung itu adanya di pasar, teman-teman ya. Jadi lokasi sekolah itu sebagai sumber belajar. Bisa jadi teman-teman, karena sumber belajar ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik atau siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi yang paling tepat adalah yang E, kegiatan jual beli secara langsung. Sekarang ke soal nomor 4, teman-teman. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi ini membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia. Karena apa? Di sini ada kata kuncinya, teman-teman. Pertumbuhan dan pertambahan. Jadi adanya pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk, maka akan membawa permasalahan yang sangat kompleks juga. Nah, sekiranya teman-teman di sini ada hal tersebut, pertumbuhan dan penjumlahannya itu hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia. Apa dampaknya adanya pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk ini, teman-teman? Nah, kalau misalkan pertumbuhan dan pertambahan ini semakin meningkat, otomatis kan sumber dayanya harus dibutuhkan semakin besar juga, ya kan? Kalau misalkan penduduknya ada 10.000 jiwa, berarti kan harus ada sumber daya alam atau sumber daya yang menaungi atau sumber daya yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari 10.000 jiwa itu. Jadi semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar juga sumber daya yang harus dibutuhkan. Oke, teman-teman. Jadi mana yang paling tepat nih? A, peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia, salah. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan, salah. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan, salah. D, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah atau sumber daya yang dibutuhkan. Ini baru yang D adalah yang paling tepat, teman-teman. Oke, jadi semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar juga sumber daya yang dibutuhkan. Kita lanjut ya, teman-teman, di soal nomor 5. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang apa? Di sini ada kata-kata dampak positif. Ini kata kuncinya nih. Berarti cari yang dampak positif ini kegiatannya. Tentang apa? Penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi ketiga ini kira-kira dampak positifnya apa kalau kita dibuatkan sesuatu gitu. Oke, jadi penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi diterapkan pada sebuah sektor apa sehingga dampak positif untuk masyarakatnya apa. Sekarang kita masuk ke ABCDE-nya nih, teman-teman. Opsinya ya: A, kawasan industri baru; B, pemberdayaan lingkungan; C, ide dan gagasan baru; D, pengembangan temuan baru; E, budaya imajiner yang interaktif. Teman-teman, di sini semuanya tentang dampak positif yang real dilakukan, teman-teman ya. Kalau ide dan gagasan baru ini bagus, tapi dia belum diimplementasikan nih, teman-teman. Pengembangan temuan baru juga bagus. Ya, baru pengembangan temuannya, teman-teman. Budaya imajiner dan interaktif juga bagus, tapi dia masih berupa ide dan gagasan, teman-teman ya, belum penerapannya. Nah, yang penerapannya cuma ada 2 nih, teman-teman: kawasan industri baru dan pemberdayaan lingkungan. Oke, kalau misalkan teman-teman yang paling mendekati kepada jawaban yang benar adalah kawasan industri baru. Kenapa kawasan industri baru? Karena di kawasan industri baru ini yang pertama akan menciptakan lapangan kerja sendiri. Menciptakan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini pasti dapat menyerap banyak karyawan. Kalau misalkan banyak karyawan, pasti pengangguran itu semakin sedikit. Oke, teman-teman. Ya, jadi realnya itu masuk di kawasan industri baru. Di kawasan industri baru ini bisa jadi perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan itu diterapkan pada perkembangan teknologi tersebut. Jadi teknologi yang diciptakan untuk manusia itu di lingkungannya itu menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap stabilisasi yang ada di masyarakat itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi penemuan itu bisa diterapkan di bidang-bidang industri sehingga menyebabkan dampak bagi lingkungan. Apa dampaknya? Mengurangi pengangguran, kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu soal nomor 5 ya, teman-teman semua ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman semua, jangan lupa ikuti webinar dan tryout nasional teman-teman Pretest PPG di 2022 ini, karena akan ditutup di tanggal 7 deh, teman-teman ya, 7 Maret 2022 ini. Silahkan teman-teman untuk mendaftar di chat admin di 0877 2331 7506. Teman-teman semua jangan lupa untuk ikut kami event-event ini, karena ini event kedua nih, teman-teman ya.
Maka teman-teman semua akan mendapatkan benefit pesertanya, rekaman Zoom, ebook soal tryout yang tim pendampingan, dan materi seminar juga, bonus kumpulan soal PPG, dan e-sertifikat 33 jam. Silakan teman-teman untuk daftar. Nanti bersama pemateri ada Pak Asep Saifuddin, ada Ibu Widya Nurjana, ada Ibu Diana Sari, ada Pak Winalda Ragil, ada Ibu Erika, ada juga Pak Gema Mardika. Terima kasih semuanya, sehat selalu, dan semoga perjuangan ini menjadikan perjuangan yang terbaik untuk teman-teman semua dan lulus pretest PPG-nya. Amin amin ya rabbal alamin.